siang Bu. Perkenalkan, nama saya Angel Raja Gugu, kelas NER 1B Stike Santa Elizabeth Medan. NIM saya 0320210050. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem muskuloskeletal. Sebelum kita masuk ke bagian-bagiannya, saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan muskuloskeletal. Muskuloskeletal merupakan sekumpulan gejala atau gangguan yang berkaitan dengan jaringan otot, tendon, ligamen, kartilago, sistem saraf, struktur tulang, dan pembuluh darah. Di mana bagian kepala depan disusun oleh beberapa anatomi, yaitu tulang dahi atau frontalis. Di sini bisa dilihat di mana tulang ini berbentuk pipi. Tulang frontal dikenal juga dengan sebutan tulang dahi. Fungsi utama dari tulang ini adalah untuk melindungi otak, sekaligus menopang struktur kepala, termasuk rongga hidung dan mata. Selanjutnya ada tulang baji atau sphenoid. Bisa dilihat di sini. Tulang ini terletak di bawah tulang frontal. Fungsinya adalah sebagai dasar bagi tulang tengkorak. Sama seperti tulang pelipis, tulang sphenoid juga berbentuk irregular. Selanjutnya kita masuk ke tulang pipi atau yang disebut zygomaticus. Bisa dilihat ini. Tulang pipi yang berjumlah 2 buah, masing-masing di sisi bagian kanan dan kiri. Wajah memiliki fungsi pada manusia sebagai berikut. Berfungsi untuk membentuk karakter wajah seseorang. Garis wajah yang terbentuk membuat seseorang memiliki bentuk wajah yang berbeda satu sama lain. Garis wajah yang dibentuk oleh tulang pipi tersebut juga berfungsi sebagai pelengkap dan penyempurna dari bentuk tulang tengkorak yang menyusun wajah. Melindungi mata dan area di sekitarnya, tulang pipi juga berperan dalam pelindungan organ tubuh manusia yang lain, yakni melindungi area mata dan bola mata yang bersama dengan tulang pelipis, sehingga mata dan segala di dalamnya mampu berada di letak yang seimbang, dan seluruh sistem saraf bekerja dengan lancar dan terlindung dari trauma. Area kecantikan bagi seorang individu, terlebih seorang wanita, memiliki tulang pipi yang indah beserta daging di dalamnya yang berpadu sempurna akan menjadi bagian yang dibanggakan dan dihias untuk menambah kecantikan, yakni menjadi bagian yang penting dalam make up wanita. Pipi menjadi salah satu bagian utama yang dihias untuk menambah rasa percaya diri. Selanjutnya tulang rahang. Tulang rahang atas atau maksilia ini terletak di sini. Tulang rahang membantu menegaskan bentuk wajah. Selain itu, tulang ini merupakan tempat tumbuhnya gigi atas serta membentuk langit-langit mulut dan bagian bawah rongga mata. Dengan begitu, tulang ini juga berperan besar dalam mendukung proses mengunyah dan berbicara, di mana tulang rahang di atas berfungsi untuk yang pertama, membantu pergerakan mulut dan wajah. Yang kedua, meningkatkan volume dan kedalaman suara. Yang ketiga, melekatnya gigi bagian atas. Yang keempat, meringankan tengkorak. Berikutnya ada tulang rahang bawah atau mandibula, terletak di sini. Tulang ini membentuk bagian bawah tengkorak, struktur gigi bawah, dan struktur mulut bersama dengan tulang rahang atas. Tulang rahang di bawah juga dapat membantu menggerakkan mulut, seperti mengunyah makanan. Fungsi tulang rahang bawah yaitu yang pertama, membentuk mulut, yang kedua, membantu proses mengunyah, yang ketiga, tempat melekatnya gigi bagian bawah, yang keempat, melindungi saraf dan otot. Berikutnya tulang hidung tulang. Di sebelah sini membentuk jembatan hidung yang ukurannya serta bentuknya kecil dan lonjong, tetapi bisa berbeda-beda pada setiap orang. Tulang hidung berfungsi untuk mengikat tulang rawan yang membentuk kontur hidung manusia. Tulang ini berfungsi untuk melindungi hidung dari benturan kecil dan untuk menyangga hidung untuk terlihat lebih indah. Baik, sekarang kita akan masuk pada bagian kepala belakang yang terdiri atas beberapa anatomi, yaitu yang pertama, tulang ubun-ubun atau parietalis.
Tulang parietalis merupakan sepasang tulang pipi yang terletak di kedua sisi kepala, tepatnya di belakang tulang depan. Tulang ini sering juga dengan tulang ubun-ubun. Tulang hidung ubun-ubun berfungsi untuk tulang tengkorak, punya fungsi yang sangat penting, yaitu melindungi otak dari benturan. Selain itu, beberapa jenis tulang yang jadi bagian dari tulang tengkorak juga punya fungsinya masing-masing, termasuk membentuk struktur wajah. Oleh karena itu, penting untuk melindungi tulang kita. Selanjutnya ada tulang pelipis atau temporalis. Ini bisa dilihat di sini. Tulang temporalis juga berjumlah 2, masing-masing di sebelah kiri dan kanan. Tulang tengkorak dan tepat di bawah tulang parietal. Tulang juga disebut dengan nama tulang pelipis ini termasuk ke dalam kategori irregular. Fungsi dari tulang temporal adalah membantu membentuk struktur tengkorak dan melindungi otak besar serta membran di sekitarnya. Selain ini, tulang ini juga terhubung dengan banyak otot penting, termasuk otot yang mendukung gerakan mengunyah dan menelan. Selanjutnya, tulang kepala belakang atau disebut occipitalis. Berfungsi untuk membantu pergerakan kepala dan tubuh, membantu Anda untuk bisa mengangguk dan menggelengkan kepala, membantu pergerakan badan, keseimbangan, kelenturan, dan stabilitas tubuh. Kita masuk pada bagian tulang selangka atau clavikula. Merupakan tulang yang panjang dan tipis serta bisa ditemukan melintang di bagian bawah leher. Bentuk dari tulang selangka serupa dengan bentuk huruf S dan menempel pada bagian tulang dada dan persendian di bahu. Fungsi tulang selangka atau clavikula berfungsi untuk, yang pertama, mencegah diskolasi bahu, yang kedua, menyokong lengan, yang ketiga, menghantar tekanan dan berat dari lengan, yang keempat, melindungi saraf dan pembuluh darah, yang kelima, tempat melekatnya otot bahu, dada, dan lengan, yang keenam atau yang terakhir, penyambung kerangka bagian atas dan bahu. Kemudian tulang belikat atau scapula terletak di sini. Tulang berbentuk segitiga yang terletak di bagian belakang bahu atau punggung bagian atas. Nyeri tulang belikat bisa disebabkan oleh banyak faktor. Meski demikian, kondisi ini umumnya bukanlah masalah serius yang harus. Fungsi tulang belikat adalah tempat tersambungnya 3 jenis sendi, yaitu sendi bahu, sendi sternoclaviculis, dan sendi acromioclavicular. Karena menghubungkan tulang-tulang di bahu dan dada dan leher. Tulang belikat dapat menstabilkan postur tubuh. Tempat melekatnya otot dan tendon seperti supraspinatus, infrasinatus, latissimus dorsi, dan bicep. Dilansir dari National Center for Biotechnology Information, kumpulan otot dan tendon di tulang belikat membentuk rotator cuff yang memungkinkan kita menggerakkan lengan dengan sangat bebas dan juga dada serta bahu, menstabilkan bahu secara keseluruhan dan menjaga suplai darah ke lengan. Kita masuk ke 12 tulang rusuk. Ada di sebelah sini. Merupakan struktur utama dari rongga dada yang melindungi organ vital dada, yakni jantung dan paru-paru, yang dimana 7 pasang tulang rusuk sejati berfungsi untuk melindungi organ, dan namun tulang rusuk ini lebih untuk menjadikan tubuh supaya lebih bebas bergerak atau tidak kaku. 3 pasang tulang rusuk palsu berfungsi untuk melindungi organ tubuh seperti dada, paru-paru, dan lainnya. Kemudian 2 pasang tulang rusuk melayang berfungsi untuk melindungi organ dalam dan dalam tubuh. Selanjutnya ada tulang dada atau corpus sternum. Berfungsi untuk melindungi organ dada dari cedera. Jantung dan paru-paru menjadi organ bagian dalam dada yang sangat dijaga oleh tulang sternum. Selanjutnya ada tulang taju pedang atau sifoid. Fungsinya dari tulang taju pedang adalah sebagai penyeimbangan pertumbuhan tulang rusuk sejati, rusuk palsu, dan rusuk melayang.
Membantu tulang belakang dalam menghasilkan kalsium untuk tubuh namun tidak besar. Titik pertemuan dari beberapa otot kecil yang membuat kita lebih nyaman dalam mendongak atau membungkuk saat bernafas. Selanjutnya ada tulang lengan atas atau humerus. Berfungsi untuk menjadi tempat melekatnya 13 otot dan ligamen yang menggerakkan tangan dan sikut. Tulang lengan atas adalah salah satu tulang paling panjang dalam tubuh manusia. Selanjutnya adalah tulang pengumpil atau radius. Berfungsi untuk selanjutnya ada tulang pengumpil atau radius. Berfungsi untuk tulang pengumpil adalah menjadi penyusun kerangka lengan bawah sebagai bagian dari kerangka alat gerak atas manusia atau ekstremitas atas manusia. Sebagai tempat melekatnya otot-otot lengan, menyusun lengan bagian bawah bersama tulang hasta memungkinkan adanya gerakan memutar atau rotasi. Akibat adanya sendi putar, memungkinkan terjadi gerakan membengkokkan lengan akibat adanya sendi engsel dengan bantuan otot. Mengendalikan pergerakan siku dan lengan. Ikut berperan dalam gerakan pergelangan tangan atau sendi dan otot pada pergelangan tangan. Ikut berperan dalam produksi sel darah akibat adanya sumsum tulang yang banyak atau tulang pipa. Bersama dengan tulang hasta dan tulang pergelangan tangan, membentuk sendi peluru pada pergelangan tangan. Tempat melekatnya otot bisep atau biceps yang memanjang dari ujung lengan atas, memungkinkan terjadinya gerakan fleksi dan ekstensi atau meluruskan dan membengkokkan. Karena adanya otot bisep, tangan mampu mengangkat benda ke atas karena adanya tulang mengumpil dan otot bisep, memungkinkan terjadinya gerakan abduksi pada lengan tangan atau alat gerak atas manusia. Abduksi atau menjauhi tubuh. Tulang pengumpil dengan tulang hasta atau ulna berjalan bersama dalam menjalankan fungsinya. Tulang mengumpil dan tulang hasta menyambung dengan tulang lengan bagian atas melalui sendi engsel pada bagian siku. Selanjutnya ada tulang hasta atau ulna. Merupakan tulang panjang di bagian medial lengan bawah, sejajar dengan tulang pengumpil. Fungsi dari tulang hasta yaitu yang pertama, membantu pergerakan lengan, yang kedua membentuk siku, yang ketiga membentuk struktur lengan, yang keempat tempat otot lengan berada. Selanjutnya tulang pergelangan tangan atau disebut dengan karpus. Untuk menjaga stabilitas dan pergerakan dari pergelangan tangan. Selanjutnya tulang telapak tangan atau metakarpus. Berfungsi untuk memberikan sokongan dan fleksibilitas pada jaringan lunak atau otot tangan. Berikut adalah penjelasan komprehensif mengenai fungsi dan jenis tulang telapak tangan, menjaga stabilitas dan pergerakan dari pergelangan tangan. Selanjutnya ada tulang jari-jari tangan atau disebut falanges. Berfungsi untuk yang pertama fleksi dan ekstensi, yang kedua adduksi dan abduksi, yang ketiga gerakan ibu jari. Selanjutnya ada tulang kelangkang atau sakrum. Berfungsi untuk membuat kita mudah berjalan, untuk membuat lebih mudah duduk serta di bawah 5 ruas tulang pinggang. Selanjutnya ada tulang tungging atau disebut coccyx. Berfungsi untuk menopang kepala dan bagian tubuh lainnya, melindungi organ dalam tubuh. Sebagian tempat melekatnya tulang rusuk menentukan sikap tubuh. Selanjutnya ada tulang kemaluan. Tulang kemaluan atau pubis. Berfungsi untuk menyangga bagian serta tulang-tulang kecil lainnya yang ada di sekitar kemaluan dan sebagai tempat melekatnya atau tempat bergantungnya organ reproduksi atau organ intim. Selanjutnya ada tulang usus atau disebut dengan ilium. Tulang ini menjadi dua, yaitu kiri dan kanan, yang dimana fungsinya yaitu sebagai menyokong berat badan dan postur tubuh.
sebagai titik jangkau otot, tendon, dan ligamen, dan melindungi organ-organ bagian dalam. Selanjutnya ada tulang duduk atau ischium. Berbentuk setengah lingkaran dan menghadap ke atas. Fungsinya adalah membantu memberikan dukungan untuk tulang punggung bagian bawah dan membantu gerakan kaki bagian atas. Selanjutnya adalah tulang paha atau femur. Berfungsi untuk sebagai penyangga tubuh. Selanjutnya adalah tulang tempurung lutut atau disebut dengan patella. Berfungsi untuk membungkus dan melindungi sendi lutut. Selanjutnya ada tulang kering atau tibia. Berfungsi untuk menyangga otot yang berada pada area tungkai kaki. Tulang atlas berfungsi untuk menjaga tulang kepala supaya tetap tegak tulang aksis. Tulang ini adalah tulang belakangnya paling atas. Tulang leher kedua yaitu tulang leher kedua atau vertebra cervicalis secunda atau C2. Disebut aksis atau bahasa lainnya sama dengan aksis. Hubungan sendi atlanton atau aksial atau aksis. Atlas dan aksis memungkinkan menjadikan aksis sebagai poros untuk atlas dan tengkorak untuk memutar. Selanjutnya ada dua ruas tulang punggung atau disebut thoracalis. Berfungsi untuk memberikan struktur dan menyongkong tubuh serta melindungi saraf tulang belakang. Selanjutnya ada 5 ruang tulang pinggang atau disebut lumbalis. Berfungsi untuk sebagai pelindung saraf yang melintas sepanjang tulang belakang dan organ yang terdapat dalam rongga perut. Selanjutnya ada 5 ruas tulang kelangkang atau disebut sakrum. Berfungsi untuk penopang tubuh pada saat berlari, dan berjalan. Selanjutnya ada 4 ruas tulang tungging yang bersatu atau disebut dengan coccyx. Berfungsi untuk menahan beban dan menjadi pusat gravitasi yang baik. Sekian penjelasan saya mengenai sistem muskuloskeletal. Jika ada salah kata, saya meminta maaf. Sekian dari saya, terima kasih. Selamat siang.